Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ditya Lutfi dengan NRP 15 208 139. Di sini saya akan menjelaskan dan menjalankan tugas keamanan operasi. Langsung saja ke soalnya. Yang pertama tuh membuat dan menggunakan SSH. Nah, tujuannya tuh memastikan akses jarak jauh aman dan terkendali. Nah, langkah pertamanya tuh praktik. Pastikan SSH terpasang. Nah, di sini saya sudah eh, menginstal si SSH-nya, jadi langsung saja ke statusnya, sistem, STM, status. Nah, di sini sudah aktif dikarenakan sebelumnya saya itu sudah mencoba itu. Selanjutnya, jika sudah aktif si SSH-nya, amankan konfigurasi SSH. Edit pil konfigurasi nano. Nah, ini copy saja supaya tidak lama. Sorry. Oh iya, jangan lupa pakai sudo supaya bisa mengedit passwordnya. Nah, ini. Nah, di sini kita ubah si permit root loginnya, permit login jadi no, terus si password authentication yes. Nah, di sini saya sudah mengubahnya si permit root loginnya menjadi no dan menghilangkan si pagarnya supaya tidak jadi komen. Terus si password authentication-nya sudah yes, seperti itu. Kembali. Nah, jika sudah, restart SSH sistem, CTL, restart. Nah, maka muncul nanti untuk masukkan password. Sudah selesai. Zoom di sini ada analisis mengapa root login via SSH berbahaya. Login root via SSH itu berbahaya karena akun root itu memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Nah, jika si penyerang itu berhasil masuk sebagai root, maka seluruh sistem itu dapat dikuasai tanpa pembatasan. Itu. Terus yang kedua tuh apa risiko jika SSH tidak dikonfigurasi? Nah, risikonya tuh SSH yang dapat dikonfigurasi dengan baik berisiko terhadap serangan apa sih? Brute force, nah, scanning port dan akses tidak sah seperti itu. Terutama jika masih menggunakan pengaturan default. Eh, Terutama jika masih menggunakan pengaturan default seperti itu. Langkah selanjutnya, nah di selanjutnya ada audit merugikan tujuan, audit user merugikan. Nah, tujuannya tuh untuk menentukan akun yang berpotensi sebagai backdoor. Nah, di langkah pertama tuh ada lihat seluruh user sistem, cat, etc password, cat, etc. Oh, pakai ini. Eh, salah. Ini ke spasi. Nah, ini si seluruh user sistem ada banyak. Langkah selanjutnya tampilkan user dengan UID lebih dari 1000. Kodenya kita copy saja. Aduh, banyak. Copy. Nah, ini si tampilan user dengan UID lebih dari 1000. Ya, si Lairet, Ani, Budi, Cindy, mahasiswa, asisten, dan dosen. Itu. Eh, Terus cek user yang memiliki saya login. Lagi, paste. Nah, ini
si user yang memiliki akses login ya segini. Nah, selanjutnya analisis mahasiswa. Apakah semua user tersebut dikenal? User ini tuh kini masih ya dikenal sih karena ini tuh si usernya tuh buatan saya waktu apa ya tuh membuat si user ini dikenal. Terus apakah user IoT seharusnya punya share login? User IoT seharusnya tidak memiliki share login karena akun tersebut tuh hanya digunakan untuk menjalankan service tertentu, bukan untuk akses interaktif. Seperti itu. Untuk langkah selanjutnya, udah sih selesai untuk langkah yang audit itu mencurigakan. Selanjutnya ada hitung login gagal. Tujuannya tuh untuk mendeteksi adikasi brute force attack. Nah, langkah praktiknya tuh lihat log keamanan. Copy lagi. Ada. Nah, nah, tidak ada Eko no software. Ya gak ada sih. Berarti gak ada yang gak ada sih. Cuma yang aja sih. Bentar. Gak ada tuh. Oh, sih. Apa oh, gak ada file sih. Coba yang ini. Gak ada berarti. Untuk yang itu login yang gagalnya gak ada. Coba. Ini tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Coba yang ini di versi IP penyerang. Gak ada sih. Udah software dictionary. Gak ada yang ini. Untuk analisisnya, IP mana yang paling sering gagal? Tidak dapat ditentukan sih IP-nya yang paling sering gagal karena tidak ditemukan silau percobaan login gagal pada sistem ini. Jadi itu tidak ada. Terus tindakan keamanan, apa yang harus dilakukan? Eh, Perlu dilakukan penerapan monitoring login menggunakan apa sih itu sih? Sistem sistem MD jurnal kalau nggak salah. Pembatasan percobaan login dan penambahan mekanisme keamanan seperti file tuban. Itu untuk analisisnya. Selanjutnya, cek port terbuka. Tujuannya itu untuk memastikan untuk memastikan hanya port yang diperlukan saja yang terbuka jika teman-teman perhatikan biasanya MySQL 3306 web server atau biasanya untuk Laravel 8000 atau 8080. Langkahnya tampilkan semua port di standing. SS gitu. Nah ini si port listeningnya waktu itu menampilkan total port yang aktif TCP maupun UDP seperti itu. Terus fokus pada port listen.
Nah, ini untuk listen ininya apa sih itu untuk fokus pada listen, pada port listen. Ini hasilnya. Jadi fokus pada port listen ada 3. Terus untuk analisisnya port apa ya saja yang terbuka. Port yang terbuka tuh adalah port 22, port 22 SSH, port 53 apa 5353 dan port 1716 gitu. Terus apakah semuanya dibutuhkan untuk IoT gateway? Tidak semuanya dibutuhkan karena untuk IoT gateway hanya port 22 yang diperlukan untuk akses administrator. Administrator. Itu. Selanjutnya, cek service aktif. Tujuannya itu untuk menentukan service yang tidak perlu dan berisiko. Nah, langkahnya tuh yang pertama lihat service yang sedang berjalan. Kita copy. Nah, ini jadi menampilkan seluruh service yang aktif pada sistem. Ini seperti ini. Selanjutnya, cek service tertentu. Sistem cek status Bluetooth. Nah, untuk yang sistem status Bluetooth-nya seperti ini. Terus, sistem status CUPS. CUPS itu service code of phone negara. Oke, itu. Nah, untuk selanjutnya analisis mahasiswa. Service apa yang tidak terapkan untuk server IoT. Service seperti Hidemon, STDM, dan modem manager. Itu tidak relevan untuk server IoT karena lebih ditunjukkan untuk sistem desktop. Seperti itu. Terus dampak keamanan jika server tidak perlu dibiarkan aktif. Dampaknya tuh service yang tidak perlu dapat meningkatkan risiko keamanan dengan menambahkan permukaan serangan serta membebani resource system. Mungkin segitu untuk analisisnya. Selanjutnya, simpan hasil ke log manual. Tujuannya tuh untuk mendokumentasikan hasil audit keamanan. Nah, langkahnya tuh buat file log, touch audit keamanan. Kita buat, nah sudah. Terus simpan hasil audit user, simpan. Oke, sudah. Simpan hasil login gagal. Copy. Ini, gak ada yang ini kan hasil login yang gagal jadi gak ada. Terus simpan port terbuka. Sudah. Simpan service aktif. Oke, udah. Lihat isi log. Nah, ini isi lognya. Jadi si audit ini berisi data user, port, terbuka, dan service aktif. Nah, seperti ini. Auditnya. Atau yang diharapkan, audit keamanan log berisi data user,
Oke, login gagal, login gagal. Nggak ada nih. Karena nggak ada, jadi nggak ada. Terus port terbuka, oke. Dan servis aktif. Servis aktif. Oke. Good. Jadi si log audit ini digunakan sebagai bukti teknis hasil pemeriksaan keamanan dan memudahkan evaluasi sistem di kemudian hari. Terus tugas hadis kan udah tujuan tugas masih udah sih. Mungkin segitu sih untuk tugas keamanan ini. Apalagi ini perlu dijelaskan sih. Ya. Jadi kesimpulannya tuh berdasarkan hasil audit keamanan yang telah saya lakukan pada server monitoring IoT Smart Room, dapat disimpulkan bahwa sistem masih menggunakan berupa konfigurasi default yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan. Nah, layanan SSH aktif dan dapat diakses dari jaringan, namun perlu pengamanan lebih lanjut agar tidak mudah disalahgunakan. Nah, dari sisi manajemen user, ditemukan beberapa akun yang memiliki akses login, tapi tidak sesuai dengan fungsi server IoT. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran akses apabila tidak dikelola dengan baik. Jadi langsung saja keseluruhannya aja sih. Secara keseluruhannya tuh sistem masih dapat digunakan, namun perlu dilakukan peningkatan keamanan melalui pembatasan akses user, pengamanan konfigurasi SSH, penutupan port yang tidak diperlukan, serta pengelolaan servis agar server lebih aman dan sesuai dengan fungsinya. Mungkin segitu sih penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.